Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Saya berdoa bahwa kiranya di dalam kesempatan ini firman Tuhan yang kita pelajari akan terus mendorong kita semakin mengasihi Dia, semakin mendekat kepada Kristus, semakin hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan gambaran Kristus Yesus. Dan berita yang baik adalah bahwa sekalipun kita ada dalam keadaan yang sangat sulit, titik terendah dalam hidup kita, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia setia memelihara janji-janjinya. Jadi kalau kita fokus, jangan fokus ke janjinya, fokus kepada kesetiaan Tuhannya. Karena itulah yang menjadi sifatnya Dia. Itulah pribadinya Allah. Karena seringkali kalau kita fokus ke janji, kita bisa jadikan itu berhala. Tapi kalau kita fokus kepada kesetiaan Tuhan, maka Tuhanlah yang kita sembah, bukan janjinya. Dan hari ini kita tahu bahwa Tuhan itu setia memelihara janji-janjinya. Di dalam Yeremia pasal yang ke-38, kita akan melihat pertolongan Tuhan kepada Nabi Yeremia yang seringkali gak pernah kita pikirkan, kok bisa begitu ya caranya, kok Tuhan pakai cara yang tidak terpikirkan oleh kita. Sebab Dia bisa memakai siapa saja. Ini kunci yang kita melihat di dalam banyak perjanjian lama. Tuhan bisa memakai siapa saja sebagai alat untuk baik itu menghakimi umatnya atau untuk memberkati umatnya. Sebelum kita lebih jauh membahas ini, mari saya mau mengajak kita semua untuk kita fokus melihat kepada keajaiban dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sanggup untuk menolong kami. Tidak pernah terlambat. Kami menyembah Engkau ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, nyatakanlah dirimu lewat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Hati kami bisa tenang senantiasa berada bersama dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah sumber kemenangan kami. Dan kami datang bersyukur kepada Engkau untuk kemenangan yang Engkau janjikan kepada kami yang tidak pernah terlambat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat sekalian, kita melanjutkan dengan bagaimana Yeremia mengalami pertolongan Tuhan.
Judul dari perikop atau pasal 38 adalah Yeremia dimasukkan ke dalam perigi atau ke dalam sumur sebenarnya tepatnya, dan tertolong oleh Ebed Melek. Kita melihat bahwa Yeremia 38 ini dibagi dua. Yang pertama ayat 1 sampai 13, lalu kemudian ayat 14 sampai dengan 28 berbicara tentang percakapan terakhir Yeremia dengan Raja Sedekia. Kalau kita bisa fokus hari ini, saya ingin mengajak kita semua melihat kepada ayat 1 sampai 13 tentang pertolongan Tuhan kepada Yeremia lewat seorang pembesar istana, tetapi dari suku Kush atau dari orang Ethiopia yang tinggal di istana Raja Sedekia pada waktu itu. Kisahnya begini. Jadi pertama, orang-orang fasik atau orang-orang Israel yang sudah jauh dari Tuhan menolak kata-kata atau pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dan kita melihat di dalam akhir pasal yang ke-37, Yeremia itu akhirnya begitu tidak disukai oleh para pegawai-pegawai raja, dan mereka melobi Raja Sedekia, dan akhirnya Yeremia dipukuli, dipenjara di rumah sekretaris Yonatan itu. Dan kemudian mereka dipanggil lagi. Yeremia dipanggil sama raja, dan raja bilang, "Adakah pesan Tuhan buat saya?" Dan kemudian Yeremia bernubuat bahwa kamu akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Lalu kemudian Sedekia bilang, "Apa dosa saya? Kok saya ini begitu terus? Kok kamu tuh gak pernah ngomong baik tentang saya gitu loh. Bok kamu berkatin saya, bilang bahwa saya ini penuh dengan keberkatan. Kok sekarang saya malah diserahkan kepada Raja Babel?" Akhirnya pegawai-pegawai ini memutuskan untuk memasukkan lagi dia ke penjara. Tapi kemudian Yeremia bermohon kepada raja untuk mengatakan bahwa kalau kamu mau tetap tahan saya, jangan saya ditahan di rumahnya Yonatan. Nanti saya bisa mati di sana. Tahan saja saya di istanamu. Lalu akhirnya Yeremia di situ dikatakan di dalam ayat 21 dari pasal 37, Raja Sedekia memberi perintah, lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan. Jadi ini kalau misalnya ada istana, bagian penjagaan di depan itu, di situ ada sekitar seperti selasar begitu. Nah di situ dia disuruh duduk. Cuman dikasih satu hari itu roti bundar dari jalan tukang roti sampai segala roti habis di kota itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Jadi dia dapat tahanan terbatas lah gitu, bukan di penjara. Lalu kemudian mereka berusaha mengunci Yeremia. Karena tidak bisa membungkam mulutnya, Yeremia ini menjadi punya masalah terus dengan raja. Karena dia terus berkhotbah firman Tuhan tanpa rasa takut. Seperti Rasul Paulus, karena dia berkhotbah di Filipi pasal yang pertama 12-13, dia masuk penjara. Yeremia juga berkhotbah kepada semua orang yang melewati penjara gitu ya. Dia berkhotbah untuk mereka tuh bertobat. Mereka akan dihakimi Tuhan. Apa sih isi khotbah Yeremia, Pak Markus, sehingga membuat dia itu harus masuk penjara? Di dalam ayat yang kedua dan 3 dari pasal 38, beginilah khotbahnya. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati oleh pedang, kelaparan, dan sampar. Tapi siapa yang pergi kepada orang Kasdim, dia akan tetap hidup. Ini Kasdim ini berarti orang Babelonia. Nyawanya sendiri yang diamankannya sebagai rampasan, dan ia akan tetap hidup. Artinya, kalau kamu mau pergi nyebrang ke orang Babelonia, kamu akan selamat. Tapi kalau kamu tinggal terus di kota ini, kamu akan mati oleh karena pedang, oleh karena kelaparan, oleh karena penyakit menular.
Itu khotbahnya. Dilanjutkan. Beginilah firman Tuhan ayat 3. Kota ini pasti akan diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Bila kita yang mendengar ini dan kita warga kerajaan atau pejabat kerajaan atau orang biasalah, orang Yerusalem yang lewat gitu, terus dengar khotbah ini berulang-ulang, bagaimana menurut saudara? Marah? Kesel? Kalau bisa ini orang dibungkam aja mulutnya, kalau bisa cepat aja mati gitu. Yang kedua, Israel atau Yerusalem tepatnya sedang dikepung. Jadi biasanya dalam perang di zaman kuno, karena kota itu selalu ada tembok, kubu, maka caranya untuk berperang itu bukan langsung dilemparkan bola api atau panah, belum. Biasa pertama itu dikepung, dibikin lapar, ditutup semua suplai. Nanti kan pelan-pelan persediaan habis, mereka mulai saling membunuh, saling memakan, saling merampok. Jadi dirusak dari dalam. Nah kadang-kadang ketika mereka kelaparan, mereka keluar buka gerbangnya nyerah gitu. Tapi ini enggak. Di dalam terus dan mereka dikepung dari luar. Dan Yeremia terus bernubuat, kamu akan melihat tentara Babel menyerang Yerusalem. Kalau kita melihat di sini, yang membuat situasi Yerusalem menjadi putus asa karena pertama kota itu dikepung. Yang kedua, dikepung oleh kekuatan militer yang paling kuat pada waktu itu di muka bumi, yaitu tentara Babel. Mereka berkemah di luar temboknya, memotong semua persediaan logistik. Dan akhirnya tentulah mungkin ransum tentara mulai habis, tidak ada lagi air, ya hanya mungkin ada lumpur-lumpur payau yang gak bisa diminum airnya. Dan bisa saja mulai juga orang-orang Babel itu mulai menyerang tembok-tembok kota, merusak menara-menaranya, merobohkan gerbang-gerbangnya, dan memukuli orang-orang yang penjaga-penjaganya. Nah kita melihat di dalam nubuatan Nabi Yeskiel dikatakan bagaimana kondisi dari orang-orang Yerusalem ketika Yerusalem itu diserang. Dikatakan bahwa mereka mengalami kehancuran. Ya di dalam Yeskiel 7 ayat 15 dinubuatkan inilah gambaran kehancurannya Yerusalem waktu diserang oleh Babilonia. Nah tentu di dalam kondisi terjepit seperti ini, pesan nubuatan Yeremia sangat singkat sebenarnya. Kalau kita bisa singkat tadi ayat 2 dan 3 itu begini. Menyerah atau mati. Kalau kita kan dulu merdeka atau mati. Ini enggak. Menyerah. Karena kalau kamu menyerah, kamu pergi menyeberang ke Kasdim, kamu akan mendapatkan kehidupan. Kamu akan dibela atau kamu akan dibiarkan hidup. Tapi kalau kamu tinggal terus di kota itu, kamu akan mati. Menyerah atau mati. Nah, saudara-saudara, kekuatan militer Babel betul kuat. Tapi sebenarnya di mata Allah, kalau Allah berperang, tidak ada kekuatan militer paling hebat di muka bumi yang bisa mengalahkan Allah. Tetapi hari itu Allah sedang berpihak di Babel. Nah ini kan aneh, tetapi kalau kita membaca nubuatan Yeremia terhadap Mesir, dikatakan siapa yang menjadi pelaksana tangan Tuhan kepada Mesir untuk dihakimi. Tangan Tuhan kepada Firaun untuk dihakimi. Nebukadnezar, tangan Tuhan ada di sana. Nah hal yang sama, tangan Tuhan sedang ada di Babel. Dan itulah yang menjadi alat Tuhan untuk menghakimi Yerusalem dan kerajaan Yehuda. Kenapa? Karena umat Tuhan sudah meninggalkan perjanjiannya. Nah mendengar nubuatan Yeremia ini tentu pejabat-pejabat Raja Sedekia, yaitu 4. Ini namanya gang of 4 kira-kira kita bilang. Ini kelompok 4 ini. Ya, pemimpin yang sangat dekat sekali dengan Raja Sedekia. Yaitu Sefatia bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Salemnya,
dan Pasyur bin Malkia melapor ke raja dan menyarankan agar Yeremia dihukum mati saja di ayat 4. Lalu para pemuka berkata kepada raja, biarlah orang ini dihukum mati. Tegas, hukuman mati saja. Sebab sesungguhnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tersisa di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Kalau di dalam konteks perang, ini Yeremia bisa dianggap sebagai pengkhianat. Karena dia kok kayaknya tidak memberikan semangat kepada rakyat dan kepada tentara. Dan pengkhianat selalu di mana-mana hukumannya mati. Itu pengkhianat. Tapi pertanyaannya, apakah Alkitab kita salah? Tentu tidak. Masa Nabi itu pengkhianat? Masa Nabi Allah itu pengkhianat? Tidak. Nabi Allah sedang memberikan pesan penghakiman kepada umat Allah. Jadi dia tidak sedang berkhianat kepada bangsanya. Dia lebih tinggi, dia mewakili Allah. Kata Nabi kan artinya penyambung lidah Allah. Nabiim itu penyambung lidah Allah. Berarti dia memberikan pesan untuk menyelamatkan kota itu. Karena dikatakan kalau kamu mau pulang ke Kasdim, kamu akan selamat, kamu tidak mati. Tapi kalau kamu terus di sini karena kota ini memang akan dihancurkan Tuhan, ya kamu akan mati juga. Jadi dia bukan sekedar mengatakan, oh kamu akan mati. Tetapi yang kedua makin tegas pengkhianatannya. Kok kamu berpihak kepada Kasdim, kepada orang Babel. Nah saudara-saudara, ini sebenarnya berbalik dengan pesan yang diinginkan untuk didengar oleh keempat pemuka raja ini. Pemuka raja ingin pesan seperti di dalam Yeremia 8 ayat 11. Damai sejahtera, damai sejahtera. Padahal tidak ada damai sejahtera. Shalom, shalom, tapi tidak ada shalom. Ini kontras saudara. Umat Tuhan sedang menerima pesan dari Tuhan yang sejati, kamu akan binasa. Tapi dari manusia, shalom, shalom. Sebenarnya kelihatannya ini gambaran yang mirip ya dengan kondisi akhir zaman ya. Di mana dikatakan ada banyak orang yang lebih suka untuk mendengar pengkhotbah-pengkhotbah yang mengenakkan telinga mereka. Suka hanya untuk khotbah dengar bagaimana mereka enak, berhasil, nyaman, diberkati dan seterusnya. Tapi mereka tidak mau mendengar khotbah yang menuntun mereka kepada pertobatan, yang menuntun mereka kepada kedewasaan, yang meminta mereka untuk berkomitmen melakukan dan mentaati firman Tuhan. Gambaran ini ada di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-5. Nah kita lanjutkan kisah dari Yeremia ini. Di dalam kondisi di mana dia sedang ada dalam pelataran penjagaan di halaman istana. Lalu kemudian mereka mengatakan, oh enggak, pindahin aja dia. Masukkan dia ke dalam sumur. Akhirnya mereka di ayat 6 dikatakan mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam sumur milik Malkia, putra raja yang ada di pelataran penjagaan itu. Nah jadi sekarang di pelataran itu juga cuman ada sumur. Ya udah jeblosin aja ke dalam sumur itu sekalian. Mereka menurunkan Yeremia dalam tali, di sumur itu tidak ada air. Jadi ini cuma lumpur. Dan Yeremia terperosok ke dalam sumur itu. Kondisinya kayaknya makin lama kok makin merosot. Makin lama kok makin parah. Keluar dari mulut singa masuk ke mulut harimau. Kayaknya tidak ada pengharapan sama sekali. Nah di Alkitab ini luar biasa. Ketika keadaan yang sulit begini, tiba-tiba ada cara Tuhan yang aneh. Ayat 7, Ebed Melek. Langsung diperkenalkan namanya, Ebed Melek. Seorang pembesar Ethiopia yang tinggal di istana raja, mendengar bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam sumur. Ebed Melek. Ini artinya kalau dalam bahasa Ibrani itu abdi raja. Kalau sekarang mungkin bahasa Arabnya Abdul Malik. Karena Malik itu raja, hamba, Abdul, Abdel.
hamba atau abdi raja. Nah, abdi raja bisa saja nama. Kalau kita bilang Abdul Malik itu jadi nama kan. Tetapi ini bisa jadi sebuah panggilan. Oh, itu abdi raja. Kayak misalnya kayak di Jawa itu ada abdi dalem di Jogja. Abdi dalem tapi namanya kan ada. Abdi dalam itu kan jabatan atau tugas. Nah, mungkin kita bilang ini seorang abdi dalam, pembesar Ethiopia. Pertanyaannya, nah satu ini bangsa asing. Yang kedua, pembesar istana. Kemungkinan besar, kita tahu di dalam Kisah Para Rasul 8 ada sida-sida Ethiopia atau bendahara. Tapi sebenarnya kalau kita melihat ini adalah orang yang dikebiri, orang Kasim. Nah, kalau orang Kasim boleh nggak masuk di dalam bait suci? Nggak boleh. Jadi kalau dia orang Ethiopia saja boleh kalau dia mau percaya kepada Yahweh. Bangsa asing yang datang kepada Yahweh boleh. Tapi kalau dia punya masalah dengan kelaminnya, tidak boleh. Cacat, tidak boleh. Nah, saudara-saudara, inilah tiba-tiba seseorang yang asing tidak layak dipakai, tidak boleh masuk di dalam bait suci, tidak menuruti standar hukum Taurat. Tapi kok bisa dihitung oleh Tuhan? Ini di mata orang tidak dihitung, di mata orang-orang raja tidak dihitung. Tetapi kok bisa Tuhan memakai orang seperti ini? Sederhana. Kuncinya adalah karena dia bersedia berkorban demi Tuhan untuk menyelamatkan Nabi Allah. Dan ini sebenarnya prinsip yang sama yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Siapapun yang menerima Nabi, maka dia akan mendapatkan upah seorang Nabi. Siapa yang menerima orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Matius 10 ayat 41. Ebed Melek mendapatkan upah dari Tuhan. Sama dengan Yeremia. Karena kemudian kita tahu bahwa ketika Nebukadnezar menyerang Yerusalem dan kepala pengawalnya Nebuzaradan itu melihat si Ebed Melek dan melihat Yeremia, justru mereka diselamatkan, yang lain dibunuh semua. Cuma dikasih pilihan, mau pulang ke Babel, kamu hidup. Nggak mau pulang, kamu mati. Begitu aja pilihannya. Tetapi Ebed Melek dan Yeremia justru mendapatkan pengampunan dan mereka hidup walaupun mereka tinggal di kota itu. Luar biasa saudara-saudara. Allah tidak pernah berbohong dan tidak pernah lupa akan janjinya. Dia setia dan sebagai raja yang sejati, Allah menyelamatkan Ebed Melek. Dan Ebed Melek diselamatkan oleh karena kepercayaannya. Jadi ini tidak beda dengan Rahab. Ketika dia diselamatkan, dia percaya kepada Yahweh. Dan dia diperhitungkan di sana. Sekalipun Yeriko hancur, dia hidup. Saudara-saudara, kita ini mungkin banyak seperti Ebed Melek yang tidak kualifikasi di dalam Tuhan, tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Orang yang mungkin diabaikan, yang tidak dianggap, yang tidak diperhitungkan. Tapi justru untuk perkara-perkara dari Allah, Allah memakai orang-orang yang tak terhitungkan seperti ini. Luar biasa bahwa kita diselamatkan oleh karena iman, bukan oleh karena siapa kita. Dan bagian yang kedua dari pasal ini, yaitu ayat 14 sampai dengan 28. Saya bisa menyimpulkan dengan pernyataan ini. Apakah Anda didorong oleh rasa takut, Anda didorong oleh iman? Kenapa saudara? Ini percakapan antara Yeremia dengan Sedekia. Ini percakapan pribadi. Sedekia, karena kemudian kita tahu ya, caranya Yeremia itu ditolong oleh Ebed Melek itu ambil kain-kain perca dari gudang, suruh dipilin-pilin, lalu kemudian ditaruh ke bawah, lalu dia ditarik ke atas. Nah setelah itu diselamatkan, raja panggil. Raja panggil dan kemudian dia mulai ngobrol. Saudara-saudara, Sedekia
ini raja yang sebenarnya kepemimpinannya sangat lemah dan jelek. Tidak ada orang yang mau bertahan untuk berada di bawah kepemimpinan Sedekia. Bukan karena dia orang yang tiran atau otoriter. Enggak. Karena dia enggak layak untuk diikutin. Enggak bisa ngambil keputusan. Apa-apa tanya. Dan kemudian nanti kalau mau melakukan sesuatu mesti ada yang maksa dia. Seperti tadi. Raja, bunuh aja ini orang. Oh, baru dia kerjain. Yeremia bilang, jangan aku ditaruh di rumah Yonatan, taruh aku di sini. Iya, dia kerjain. Gak ada sesuatu yang datang dari inisiatifnya. Inilah raja yang memimpin Yehuda pada waktu itu. Di ujung kekalahan daripada kerajaan Yehuda, dipimpin oleh seorang raja yang sangat-sangat tidak jadi teladan. Tidak punya semangat untuk memimpin. Ya, ketika dia misalnya adrenalinnya sudah tidak lagi bergejolak, ya nanti perlu dikocok lagi, bangkit lagi, jalan lagi. Dan inilah yang terjadi. Orang yang lembek. Sementara ini bertolak belakang dengan Yeremia. Yeremia adalah orang yang dibentuk atas dasar ketaatannya kepada Tuhan. Dan imannya kepada janji dan kepada Tuhan sendiri. Ini ibaratnya kalau satu nih seperti marshmallow gitu ya, yang lembek-lembek gitu, kayak jelly gitu. Yang satu ini pilar besi. Yeremia kuat, Sedekia lembek kayak jelly. Dan kita melihat di sini percakapan kedua orang ini. Tetap Yeremia tidak kompromi. Dia bilang, kalau kamu mau nyerah, kamu selamat. Tapi kamu mesti mau ke Babel. Kalau kamu mau di sini, kamu mati. Pilih aja. Dia nggak pernah berubah, saudara. Dia selalu konsisten dengan pesan yang Tuhan berikan. Kesetiaan Yeremia inilah yang Tuhan hargai. Dan kita lihat nanti bagaimana di dalam masa-masa sulit Tuhan tetap ingat Yeremia. Tuhan selamatkan Yeremia waktu Yerusalem digempur habis. Tuhan izinkan dia tinggal di Yehuda sekalipun yang lain pada diangkut. Kenapa? Karena dia setia dengan apa yang Tuhan inginkan. Dia setia dengan misi yang Tuhan inginkan kepada Yeremia. Apakah Yeremia senang dengan misi itu? Kita sudah belajar di pasal-pasal sebelumnya. Yeremia itu begitu capek, begitu lelah. Sampai sudah mengatakan, Tuhan aku bosan dengan panggilan ini. Aku tidak mau lagi melayani kalau kayak gini hasilnya. Melayani tidak pernah ada upah baik. Malah berujungnya makin lama makin banyak penderitaan. Tetapi hari ini kita punya pilihan. Akankah Anda mau berakhir sebagai seorang yang pragmatis? Yang penting beres. Caranya bagaimana? Mau benar mau salah, nggak peduli. Itu orang pragmatis. Yang penting untung, walaupun menyusahkan orang lain. Itu pragmatis. Nggak ada pendirian tetapnya. Hari ini kedelai, sore tempe. Nggak ada pendirian. Bisa pindah kemana aja. Itu orang pragmatis. Yang penting dirinya diuntungkan. Tujuan tercapai sekalipun prosesnya bisa kacau. Allah tidak pernah bekerja dengan cara pragmatis. Allah selalu menghargai proses. Dan tujuannya pasti mulia. Proses seringkali lewat persoalan. Ada satu gambaran yang baik tentang bagaimana kita melihat proses di dalam persoalan kita. Bapak Ibu yang suka mungkin latihan di rumah, olahraga sendiri, kadang-kadang beli alat yang namanya ban, karet ban. Karet ya, bisa untuk tarik-tarik gitu. Nah karet ini diikat biasanya di satu bar gitu ya, besi. Karet ini kalau kita tarik ke bawah, karet ini jadi apa? Jadi beban. Kita tarik
tangan kita jadi kenceng. Tarik, kuat. Jadi beban. Tapi, kalau kita mau pull up atau chin up begitu ya, kita nggak kuat nih. Nah biasanya karet itu kita injek di karet itu, nanti karet itu kan makin ke bawah. Lalu ketika kita tarik, dia mendorong kita naik ke atas sehingga kita bisa gitu. Kita injek karetnya naik ke atas. Saudara-saudara, Allah memakai kita untuk kemuliaannya, itu pasti. Tetapi dia ingin memproses kita. Dan proses itu dipakai dengan berbagai macam cara. Kesulitan, persoalan, pendakwaan, ditinggalkan, kesendirian, kesepian, segala macam. Tetapi di ujungnya kita melihat Tuhan selalu bertindak membela kita. Hari ini kita punya pilihan. Mau jadi orang pragmatis yang hanya hidup didorong oleh rasa takut, atau kita menjadi pribadi yang bersedia melewati kesengsaraan dengan iman dan menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang menjadi soko guru, pilar yang tidak mudah untuk digoyahkan. Terima kasih Bapak. Kalau hari ini, malam ini kami belajar untuk menjadi orang yang setia kepada Engkau. Dan kami percaya pertolongan kami bisa datang dari mana saja yang Engkau sediakan. Kami bersyukur untuk kami fokus kepada Engkau sebagai Allah yang setia. Kami fokus untuk bertahan, menjadi setia di dalam pekerjaan, di dalam misi, di dalam panggilan yang Engkau sudah tetapkan kepada kami untuk kami lewati dan kami jalani. Terima kasih Bapa. Tuhan yang memberkati Engkau dan Tuhan yang melindungi Engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas Engkau, memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menjawab setiap doamu dan memberikan Engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang erat dan manis dengan Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita masuk di dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Shalom.